Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang besaran, satuan, dan dimensi. Nah, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur, kemudian punya satuan, dan dapat dinyatakan dengan angka. Nah, besaran ini secara umum itu dibedakan menjadi dua. Oke, jadi ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang didefinisikan terlebih dahulu, sementara besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Untuk besaran pokok sendiri itu ada 7 besaran utama. Jadi besaran pokok utama itu ada 7. Jadi ada panjang, satuan internasionalnya itu meter dan dimensinya adalah L. Kemudian massa, satuan internasionalnya kilogram dan dimensinya M. Dan waktu, satuan internasionalnya second, dimensinya T. Kemudian suhu, satuan internasionalnya Kelvin, dimensinya theta. Kuat arus listrik, satuan internasionalnya ampere, dimensinya I. Intensitas cahaya, satuan internasionalnya kandela, dimensinya J. Jumlah zat, satuan internasionalnya mol, dimensinya N. Kemudian selain besaran pokok utama ini, ada juga besaran pokok tambahan, yaitu sudut datar dengan satuan internasional radian dan sudut ruang dengan satuan internasional steradian. Oke, besaran juga berdasarkan arahnya itu dibedakan menjadi besaran skalar dan besaran vektor. Kalau besaran vektor itu punya arah dan besaran skalar tidak punya arah. Cuma untuk besaran vektor itu nanti kita akan bahas di bab tersendiri. Nah, ini satuan seperti yang kalian lihat di sini ada satuan internasional itu adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding alat ukur ya. Nah, ini juga biasa digunakan untuk mendefinisikan berbagai pengukuran, rumus, dan data. Oke, sekarang ini dimensi. Dimensi ini merupakan hal yang baru karena ini baru dipelajari di SMA. Kalau besaran dan satuan sih sudah dipelajari di SMP, tapi kalau dimensi itu dipelajarinya di SMA. Nah, apa sih itu dimensi? Jadi dimensi ini sebenarnya adalah sesuatu yang digunakan, jadi ini dimensi ini tuh dipakai untuk mengecek kebenaran suatu persamaan. Jadi dimensi ini itu untuk ngecek kebenaran, kayak ngecek kebenaran persamaan. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh untuk menentukan dimensi ya. Nah, contoh pertama, kakak mau kasih contoh kecepatan. Jadi untuk yang pertama kecepatan. Contoh pertama ya. Kecepatan. Oke. Kita mau tentukan dimensi dari kecepatan. Oke. Nah, kecepatan kan rumusnya kecepatan itu V itu sama dengan meter per second. Oke, meter per second. Nah, ini persamaannya ya. Jadi ini tuh persamaannya. Oke. Nah, maaf meter per second, maaf salah ya. Bukan meter per second, tapi carek dibagi waktu ya. Ini. Oke. Maaf. P S per T ya. S per T. Oke. Nah, S itu sendiri satuannya adalah meter, kemudian T itu satuannya second. Oke, jadi ini itu satuannya. Oke, satuan. Nah, sekarang eh, kalau dimensinya kita tuliskan, maka dimensi dari kecepatan itu tidak lain adalah M, ini kan meter ya, panjang itu dimensinya L. Nah, jadinya kita tulisnya L, kemudian second itu
adalah satuan dari waktu. Nah, karena secondnya di bawah, jadi ini kalau dikasih naik jadinya -1. Jadi LT -1. Nah, ini dimensi. Jadi dimensi dari kecepatan itu adalah LT-1. LT pangkat -1. Itu untuk kecepatan. Oke, sekarang bagaimana kalau momentum? Oke, kita coba momentum. Contoh kedua, momentum. Momentum. Oke, momentum itu oke. Persamaan dari momentum P itu sama dengan massa dikali dengan kecepatan. Oke. Nah, itu persamaannya ya, persamaan. Nah, massa itu sendiri kilogram ya. Nah, jadi satuannya adalah kilogram. Sementara kecepatan ini kita sudah dapat meter atau meter. Meter per second kan bisa ditulis meter second pangkat -1 ya. Ini tuh satuannya. Oke. Kemudian satuan. Oke, kemudian maka dimensinya ini bisa tuliskan kilogram itu kan massa, jadi M ya. Oke, jadi kita bisa tuliskan dimensinya M. Kemudian meter itu L, jadi L. Kemudian T-nya di bawah jadi T pangkat secondnya di bawah, jadi kalau naik jadi -1 ya, jadi pangkat -1. Jadi ini dimensi dari momentum, yaitu MLT pangkat -1. Nah, gimana kalau misalkan ada soal yang seperti ini? Dan soal seperti ini, V persamaan dari kecepatan itu tidak lain adalah T, jadi ada A besar AT ditambah dengan maaf, maaf bukan ini ya. Oke, kita buat ulang persamaannya sama dengan AT, oke, ditambah dengan BT kuadrat, oke, BT kuadrat. Oke, misalkan nih ditanya apa dimensi dari A ini ya? Kan ruas kirinya tuh harus sama dengan dimensi ruas kanannya ya. Jadi ini bisa kita tuliskan eh, ini kan S itu kan jarak ya. S itu kan jarak, berarti kita bisa tuliskan meter itu sama dengan A-nya itu. Kita mau cari nih A, kemudian ini kan T itu second, oke, second. Kemudian ditambah dengan BT, BT berarti baru second pangkat 2 ya. B second pangkat 2. Karena ruasnya harus sama ya dimensinya, berarti M, kemudian ini AS, berarti itu harus sama, berarti meter itu harus sama dengan AS, oke. AS, oke. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa A itu sama dengan M per S, oke. M dari A, oke. Adik-adik bisa coba kira-kira apa dimensi dari B ya, oke. Tentukan sendiri dimensi dari B. Terima kasih.